Pernah nggak sih kamu mau beli rantai, tapi nggak cocok? Rantai kepanjangan, atau rantai kependekan, atau malah Nggak masuk ke bar. Padahal kelihatannya kayak sama semua. tapi aslinya beda tipis aja bisa salah total. Halo sahabat teknik, di video kali ini kita bakal ngasih tahu cara membaca spesifikasi rantai gergaji mesin dari berbagai macam merek. Tapi sebelum itu, kalian wajib paham dulu 5 istilah penting ini, seperti jenis rantai, gauge, pitch, rattling, hingga panjang bar. Yuk langsung simak aja penjelasannya. Yang pertama itu jenis rantai. Ini bukan soal ukuran, tapi soal fungsi giginya. Ada rantai yang khusus potong kayu biasa. Ada juga rantai untuk belah kayu yang searah serat. Nah, yang kedua itu adalah gauge. Gauge itu gampangnya adalah ketebalan rantai bagian bawah yang masuk ke jalur bar. Kalau gauge terlalu tebal, rantai nggak masuk. Kalau gauge terlalu tipis, rantai jadi longgar dan bahaya. Pitch itu adalah ukuran jarak antara mata rantai. Nah, pitch ini harus cocok sama git pemutar rantai di mesin chainsaw. Kalau pitch yang beda, rantai bisa nggak nyambung dan nggak bisa dipakai. Nah, yang keempat adalah driveling. Driveling ini adalah jumlah mata rantai bagian bawah. Biasanya ditulis 55, 76, 84, dan seterusnya. Nah, ini yang menentukan rantai kamu kepanjangan atau kependekan. Yang terakhir itu panjang bar. Bar itu rel panjang tempat rantai berputar. Biasanya ditulis 12 inch, 18 inch, 16 inch, sampai 24 inch. Nah, kayak gitu penjelasan singkat istilah penting yang perlu kalian ketahui tentang rantai gergaji mesin. Selanjutnya, kita bakal ngebahas cara membaca spesifikasi rantai gergaji mesin. Tapi sebelum itu, perhatikan pesan-pesan berikut ini ya. Nah, setelah kita ngejelasin aspek-aspek aja yang perlu kalian perhatikan saat membeli rantai gergaji mesin, seperti gauge, pitch, selanjutnya driveling, panjang bar, hingga jenis rantainya, kita bakal ngasih tahu bagaimana cara membaca spesifikasinya. Kita juga bakal ngasih tahu gimana cara menghitung jumlah teeth ataupun jumlah driveling pada jenis-jenis rantai yang ada di sini. Spesifikasinya seperti Stihl, Oregon, dan Yasuka itu punya cara membaca spesifikasi yang agak berbeda. Yang pertama-tama kita bakal ngejelasin dari merek Stihl, karena Stihl itu penjelasannya lebih mudah atau lebih gampang dilihat. Nah, kalian bisa lihat baca di sini. Ini tuh setiap angkanya atau spesifikasinya itu diberi gambar logo seperti ini: pitch, gauge, driveling, hingga panjang barnya. Nah, untuk pitch-nya itu 0,325 inch dengan gauge-nya itu 1,6 mm. Driveling-nya itu berjumlah 76. Yang rantai ini tuh cocok untuk bar 20 inch seperti itu. Selanjutnya kita bakal ngasih contoh yang lainnya. Nah, untuk seri supernya seperti ini. Pitch-nya itu 3/8 inch dengan gauge-nya 1,6 mm dengan jumlah driveling 72 bar. Rantai ini juga cocok untuk bar 20 inch seperti itu. Selanjutnya kita bahas ke cara membaca rantai dari Oregon. 20 LPX 43T. 20 itu nomor serinya, LPX itu jenis rantainya, sedangkan 43T itu jumlah mata gigi atau mata potongnya seperti itu. Nah, untuk seri 20 itu mewakilkan, atau saya bisa jelaskan, untuk pitch-nya itu 0,325 inch dengan gauge-nya itu 1,3 mm. Sama seperti ini. Nah, ini 0,325 inch. Tapi bedanya di sini gauge-nya itu 1,6. Nah, sedangkan ini 1,3 seperti itu karena ini berbeda merek. Selanjutnya ini. Ini 90PX 27,5T. Nah, nanti saya bakal ngejelasin apa maksud PX dan LPX ya. Nah, untuk 90 itu nama jenisnya yang dimaksudkan dengan 3/8 low profile pitch dengan 1,1 mm gauge-nya seperti itu. Dengan jumlah mata potong atau mata rantai atau mata pisaunya itu berjumlah 27,5 T. Selanjutnya, nah ini 73 LPX 42T. Ini 42T. 73 itu mewakilkan 3/8 pitch dengan gauge-nya itu 1,3 mm seperti itu dengan jumlah mata potong mata gigi 42T seperti itu. Selanjutnya kita bakal ngebahas dari seri chainsaw punyanya Yasuka. Urutannya agak berbeda ya. Jadi kalau untuk seri Yasukanya itu kalian perlu perhatikan
Urutannya itu dari gauge dengan 1,6 mm dengan jumlah teeth-nya itu 38. Nah, untuk seri yang punya Oregon dan Steel itu tidak menjelaskan jumlah teeth seperti ini. Ini tidak menjelaskan jumlah teeth-nya atau giginya. Karena kalau yang punya Oregon itu tidak menjelaskan jumlah drivelingnya. Jadi nanti kita bakal ngejelasin bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, kita balik lagi untuk pitch-nya itu 3/8 standar dengan jumlah drivelingnya itu 76. Ini juga ada nomor serinya X63F38D. Nah, itu nama seri. Di sini juga ada untuk gauge-nya itu 1,6 mm dengan jumlah teeth-nya itu 42. Pitch-nya itu 3/8 standar sama seperti yang tadi. Tapi untuk jumlah drivelingnya itu 84. Nomor serinya seperti ini X63F42D seperti itu. Di sini juga ada. Nah, ini tidak ada visualisasinya ya. Tapi saya bakal ngasih tahu cara membacanya seperti itu. Pitch-nya itu 3/8 inch dengan gauge-nya itu 1,5 mm dengan jumlah mata giginya itu 44T. Nah, setelah kita ngejelasin bagaimana cara membaca spesifikasi rantai gergaji mesin pada beberapa merek di bawah ini seperti Steel, Oregon maupun Yasuka, selanjutnya kita bakal ngasih tahu tipe apa aja rantai potong ataupun rantai belah yang tersedia pada merek-merek di bawah ini. Tapi sebelum itu, kita bakal ngejelasin cara menghitung atau cara mengetahui pitch pada rantai gergaji mesin. Nah, cara mengetahuinya itu di sini ada driveling, di sini juga ada rantai potongnya. Nah, cara mengetahuinya itu pertama kita lihat dulu drivelingnya di mana di sini. Nah, perhitungannya itu dari rivet yang di sini. Rivet di sini lalu dihitung dari sini 1 2 3. Ini pitch disebutannya. Jadi satu driveling dan satu mata potong. Jadi dari sini 1 2 3. Seperti itu. Kalau misalnya dihitung menggunakan penggaris. Nah, ini penggaris. Nah, ini satu. Ini pitch-nya. Seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi yang kalian perlu perhatikan itu dilihat dulu driveling sama mata potongnya. Jadi driveling di sini berarti di sini mulainya. Ini 1 2 3, ini rivetnya. Jadi ini pitch sebutannya. Selanjutnya, nah, setelah kita tahu bagaimana cara mengetahui atau menghitung pitch pada rantai gergaji mesin, selanjutnya kita bakal ngasih tahu gimana cara ngebedain rantai potong dan rantai belah. Nah, yang pertama kita kasih tahu itu ini rantai potong dari Yasuka yang boxnya ini. Ini boxnya. Nah, untuk yang paling pertama itu bisa dilihat dari mata ini, mata rantainya atau mata potongnya dari sini. Nah, di sini ini rantai potongnya atau matanya. Nah, untuk rantai potong itu memiliki sudut kemiringan 30 sampai 35 derajat. Sedangkan untuk rantai belah itu 10 derajat. Nih kita bakal kasih contoh langsung. Ini dari Steel. Sini kalian bisa lihat rantai belah. Kita buka. Nah, kita langsung kasih contohnya aja ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, perbedaannya cukup signifikan ya. Nah, untuk yang sudutnya lebih besar itu rantai potong 30 sampai 35 derajat, bahkan ada yang 45 derajat. Sedangkan untuk sudut kemiringan rantai belah itu 10 derajat seperti itu. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Jadi di sini miring banget yang untuk rantai potong, sedangkan yang belah itu agak tumpul. Jadi di sini tajam, sini tumpul seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran bagaimana contohnya atau bagaimana cara mengasahnya, mengetahui cara mengasahnya itu bisa kalian lihat menggunakan kir seperti ini kir. Coba. Yang pertama kita coba itu rantai belah. Yang tadi saya bilang ya 10 derajat. Nah, kalau misalnya kita kikir, ini kelihatan lurus. Nah, lurus seperti ini. Kelihatan ya. Jadi kalau misalnya dikikir itu kelihatan ini rantai belah. Sedangkan rantai potong itu 35 derajat. Ini saya contohin. Bisa lihat sini. Nah, kelihatan banget kan perbedaannya. Seperti itu. Jadi cara mengetahui paling pertama itu dari sudutnya, kemiringannya. Punya rantai belah itu 10 derajat, sedangkan punya rantai potong itu lebih besar, lebih miring, itu 30 sampai 35 derajat seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rantai potong itu memiliki bumper di sini. Bumper di bagian drivelingnya. Di sini ada lekukan kan.
Kalian bisa lihat di sini. Sedangkan rantai belah itu tidak ada. Di bagian rafflingnya tidak ada bumpernya. Kalian bisa lihat di sini tidak ada, sedangkan sini ada cekukan atau daging tambahan gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalian bisa lihat. Nah, kita bakal ngasih tahu nama tipe-tipe yang tersedia, tipe-tipe rantai belah ataupun rantai potong. Yang pertama itu dari Oregon. Nama tipe yang tersedia di Oregon itu cukup banyak ya. Tapi untuk rantai belahnya itu atau rantai rippingnya itu diawali huruf R, seperti RA, RX, R, dan RD. Kalian bisa lihat baca di sini. Itu tipe-tipe rantainya. Tapi kalau untuk tipe rantai belahnya itu diawali huruf R ya, seperti R, RA, RX, dan RD. Selain itu rantai potong seperti ini. LPX itu rantai potong maupun PX itu rantai potong. Selanjutnya merek Stihl. Nah, untuk Stihl, dikarenakan Stihl itu terkenal dengan rantai potongnya yang bagus dan permintaan tertingginya itu dari rantai potong, maka dia mengeluarkan cukup sedikit pilihan untuk rantai belahnya. Contohnya ini, kalau di Oregon diawali dengan huruf R untuk rantai belahnya, sedangkan kalau Stihl itu di akhirnya disematkan atau ditulis X. Nah, itu untuk rantai belahnya. Ada juga PMX, itu juga belakangnya X kan. Makanya kalau untuk rantai belah dari Stihl itu hurufnya diakhiri dengan X seperti itu. Nah, kalau yang ini RS tanpa X, berarti ini rantai potong seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada rantai potong tanpa X seperti itu ya. Tapi namun sayangnya kalau untuk merek Yasuka ini belum tersedia rantai belah. Yasuka hanya menyediakan atau baru tersedia untuk rantai potongnya. Kira-kira seperti itu penjelasan cara menghitung atau melihat pitch seperti apa, cara membedakan rantai potong rantai belah, dan cara mengetahui tipe-tipe yang tersedia untuk merek-merek di bawah ini untuk rantai potong untuk rantai belah. Seperti itu, sepertinya cukup untuk penjelasannya. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Sekarang kalian udah tahu kan cara baca spesifikasi di rantai chainsaw? Gak cuma lihat panjang bar doang, tapi spesifikasinya harus pas agar aman dan performanya maksimal. Jadi mulai sekarang gak ada lagi cerita salah beli rantai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belanja di Pangan Teknik.